Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kadumatul Hilma dalam acara Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Akhirnya ya teman-teman, setelah sekian lama akhirnya kita bisa ketemu lagi. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang sangat istimewa karena beliau ini adalah Ketua Fatayat NU Jepara. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ada baiknya ya kita menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Hilma. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga baik-baik selalu ya Ibu ya. Ibu untuk saat ini ya Bu, itu kesibukannya ngapain aja sih Bu? Kalau saat ini ya memang kita secara mengajar nih Mbak, saya kepala sekolah di TK Islam Tamrin Subiantroso dan memang saat ini tadi baru ada pelaksanaan gebyar PAUD di lembaga. Aduh, sebelumnya saya mau berterima kasih ya Bu karena jenengan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini di sela-sela kesibukannya jenengan gitu. Oke, nah ini biar lebih enak nih Bu, ini saya manggilnya Ibu Anissa aja ya. Sahabat, kalau di Fatayat itu sahabat. Oke, sahabat. Sahabat Anis. Oke, sahabat Anis. Oke. Nah, saya Kadumatul Hilma. Siap Bu. Saya Kadumatul Hilma, bisa dipanggil Mbak Hilma aja ya Bu. Oke, siap. Oke. Nah, Ibu ini kan merupakan ketua Fatayat ya Bu untuk saat ini. Nah, itu kira-kira hal apa sih yang membuat Ibu bersedia gitu untuk memajukan diri sebagai ketua seperti itu? Oh gitu ya Mbak. Wah itu kalau itu banyak Mbak tentunya, tapi beberapa yang menjadi fondasinya kemarin, kenapa saya maju menjadi ketua begitu ya. Yang pertama diantaranya yaitu meneruskan perjuangan Fatayat, membuat Fatayat agar lebih maju. Kemudian yang kedua, niat berkhidmat di Fatayat. Ya tentunya karena mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti gitu Mbak. Berarti sebelumnya itu Ibu memang sudah di organisasi itu sudah lama ya Bu? Iya. Mungkin selain di organisasi Fatayat itu Ibu ikut beberapa organisasi yang lain lagi mungkin? Iya. Kalau di Fatayat saya sudah sejak 2006. Mbak, udah lama ya? Iya, udah lama itu saat anak saya baru pertama, ini sudah anak yang keempat. Gitu. Tetapi saya pertama terjunnya di ranting, ranting, kemudian terlibat di pimpinan anak cabang, kemudian di pimpinan cabang satu periode ini. Tetapi di lain kesibukan sebagai Fatayat, saya juga kader, saya ketua kader BKB desa, gitu nih. Berarti, dan juga di IGTKI kalau di kelembagaan begitu. Berarti memang basicnya jenengan memang sudah senang dan aktif ya Bu di organisasi Bu ya. Mudah-mudahan seperti itu, dan memang harapannya memang aktif dan kita berkhidmat di Fatayat setia atau membuat Fatayat lebih maju. Nah kemudian kalau boleh tahu ini Bu, kira-kira visi misi dari Fatayat itu sendiri apa sih Bu? Kalau visi misi Fatayat kemarin saya mengambil dari visi yang pertama didirikan Fatayat begitu ya, 1950-an, yaitu terwujudnya perempuan muda yang berakhlakul karimah, berbudaya dan juga mandiri. Itu visi dari saya, itu kolaborasi dari visi yang pertama didirikan, yaitu terwujudnya pemudi yang berakhlakul karimah, begitu sahabat Mbak Hilma. Nah berarti memang tujuannya Fatayat ini kan untuk memberdayakan perempuan juga ya Bu ya, supaya perempuan itu bisa bermanfaat di masyarakat, di nusa dan juga di bangsa gitu ya Bu ya. Itu bagian dari visi pembentukan Fatayat pertama begitu ya, berguna bagi nusa dan bangsa. Nah kemudian kira-kira untuk program sendiri Bu di Fatayat di periodenya jenengan ini apa sih Bu? Wah banyak sekali kalau programnya Mbak, tetapi penekanan pertama yaitu kita kepada di pembentukan akhlak karimah, yaitu membentuk pribadi atau anggota Fatayat yang berkarakter begitu ya. Itu penting bagian dari pembentukan diri seorang anggota yang berkarakter begitu. Kemudian membangun peradaban dunia dengan nilai-nilai aswaja an-nahdiyah seperti itu ya Mbak. Itu yang paling fondasi yang pertama, yaitu dari dirinya sendiri. Kemudian dari organisasinya. Yang kedua yaitu terwujudnya kemandirian Mbak, dan juga tetap masih
mempertahankan kesolidan kebersamaan itu yang penting. Jadi kader itu harus militan, solid, menjunjung kebersamaan itu untuk menuju kesuksesan sebuah organisasi seperti itu. Betul. Berarti faktor kekeluargaan itu sangat dipegang erat ya Bu? Penting ya, betul, itu penting. Kebersamaan dan solid juga militan itu menjadi fondasi selain kita pembentukan karakter pribadi yang berkarakter seperti itu. Oke. Nah Ibu, ini saya penasaran nih Bu ya, kan sekarang itu sebetulnya tuh banyak sekali perempuan-perempuan yang punya potensi gitu Bu, dan potensinya tuh bagus-bagus gitu. Cuman kadang perempuan itu bingung gimana sih caranya supaya bisa menyalurkan potensi mereka, supaya potensi mereka itu bisa terimprove dengan baik seperti itu Bu. Nah, bagaimana kira-kira peran Fatayat untuk mengembangkan potensi perempuan-perempuan Bu? Nah, tapi mungkin pertanyaan ini bisa dijawab di segmen selanjutnya nggak? Oh gitu ya, siap. Oke, jadi tetap bersama dengan kami dalam acara Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Sambil minum kopi. Semelekete, Anda bingung mau kuliah di mana? Anda bingung pengen mewujudkan cita-cita seperti apa? Oh, Anda bingung lagi mau kerja apa? Jangan khawatir, kuliah di Unisnu, POP BGT, Semelekete. Baik, kembali lagi dengan kami dalam acara Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke Ibu, kita kembali ke pertanyaan yang sebelumnya ya Bu. Kira-kira bagaimana sih Bu cara Fatayat NU untuk mengembangkan potensi perempuan yang ada di Jepara Bu? Banyak di antaranya cara kita mengembangkan, terutama terkhusus buat anggota kita. Ya di sini kita tentu ada beberapa yang bersinergi dengan OPD begitu ya, sahabat Hilma, Mbak Hilma begitu ya. Ada di antaranya kemarin kita juga ada pelatihan-pelatihan, misalnya contohnya membatik,
Nggih, banyak ini di antaranya nggih bagi mereka-mereka yang punya potensi di situ begitu ya. Ada juga yang tata boga, tata busana dan lain sebagainya ini yang bersinergi. Kalau kita pakai inovasi kita sendiri secara organisasi juga kita melalui bidang-bidang ini di sini semuanya ikut berperan begitu. Iya, betul. Dari bidang dakwah juga ada kemarin seperti halnya pelatihan daiyah begitu ya, yang dikerjasamakan juga dengan Kemenak. Itu tentunya juga melatih mereka-mereka yang punya potensi di situ gitu. Nanti finalisasinya kita buat semacam perlombaan atau apa ya, semacam kejuaraan seperti itu, dan juga kita aplikasikan juga seperti kemarin saat kita di lapas begitu mengisi 1 bulan penuh itu kita anggota mengisi dakwah di situ, itu bagian dari aplikasi bagi mereka-mereka yang punya potensi di situ. Kemudian juga di bidang IT juga kemarin salah satu anggota kita yang menjadi juara Jawa Tengah, dan insya Allah ini nanti dikirim ke luar Jawa ke Kalimantan, itu membuat konten gitu ya. Kemarin di tingkat Jawa Tengah juara 1 konten terbaik begitu. Itu merupakan anggota kita juga dari Fatayat gitu dah. Itu yang tentunya di bidang IT. Nanti masih ada banyak lagi. Contohnya misalnya di bidang seni begitu kan ada masing-masing itu nanti punya peranan di bidang itu. Jadi tidak terfokus di ketuanya saja, tetapi semua jajaran unsur yang ada di dalamnya kepengurusan Fatayat itu nanti semuanya ikut berkolaborasi untuk memajukan Fatayat begitu. Dan itu semuanya sudah mencakup beberapa istilahnya apa ya, bidang-bidang yang nanti terjun dibutuhkan di masyarakat begitu. Dan itu sudah mewakili dari bagian nanti untuk istilahnya apa itu tadi ya, untuk melatih apa itu keterampilan anggota kita begitu. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Ternyata ada bidang-bidangnya banyak sekali ya Bu. Ya. Dan dari Fatayat itu sudah mengadakan pelatihan, tapi bukan cuma pelatihan saja, tapi ada juga pendampingannya. Terus kemudian diikutkan dalam perlombaan-perlombaan seperti itu ya Bu. Finalisasinya supaya tahu peserta ini kemampuannya sudah sampai mana sih seperti itu. Dan itu nanti gerak kita ke depannya dalam kepemimpinan ini nanti ke depan, terutama ya nanti kita memang penataan database, nanti kita lihat sejauh mana anggota kita, dia punya potensi apa, misalnya katakanlah antara PAC 1, katakan PAC itu bahasanya kecamatan Mbak Hilma, PAC 1 dengan PAC yang lainnya tentunya tidak sama, mereka punya potensi masing-masing dari wilayahnya masing-masing seperti itu. Jadi pertama yang ingin nanti kita garap begitu yaitu pendataan anggota. Seperti apa anggota kita, misalnya wilayah Bangsri, dia punya potensi apa, dominannya di apa anggota kita. Nanti misalnya juga PAC Welahan, dia dominan di mana. Jadi kita tidak salah penggarapan dalam arti pemberian pengetahuan, pendampingan sampai menuju kesuksesan itu tidak salah. Jadi kalau mereka memang lebih berpotensi atau mayoritas pedagang, tentunya kita kasih ilmu yang ada hubungannya dengan ekonomi perdagangan begitu. Tetapi kalau mereka memang mayoritasnya sebagai guru, ya kita kasih ilmu pengetahuan yang menjurus ke situ begitu. Seperti itu Mbak Ilma, biar tidak ada kesalahan atau diminimkan gitu. Nanti kedepannya harapannya seperti itu. Yang pertama kita garap database biar tepat begitu. Oke, luar biasa sekali. Semoga dilancarkan ya Bu dalam menjalankannya nanti. Iya, makasih doanya. Nah, kemudian kita kembali ke visi misi ya Bu sebelumnya ya. Itu kan visi misinya untuk memberdayakan perempuan dan supaya perempuan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar ya Bu ya. Nah, kira-kira peran dari Fatayat NU nih Bu untuk memaksimalkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial ataupun keagamaan yang ada di masyarakat itu seperti apa Bu? Ya tentunya banyak Mbak Ila. Ini pendampingan kita ini terus-menerus, dari mulai dari dulu ya. Misalnya bidang politik, kita sudah kasih pengetahuan tentang politik, dan akhirnya nanti anggota juga kita dorong untuk mengikuti di pesta demokrasi. Mereka terlibat di sana, menjadi anggota KPPS, kemudian di PPK, dan lain sebagainya. Itu contoh kecil di bidang politik. Kalau di bidang kemasyarakatan juga banyak.
mereka juga banyak anggota kita yang kader, dan tentunya kita kasih pengetahuan tentang kader, dan kita dorong untuk mereka ikut berperan aktif juga di sana. Dan tentunya anggota Fatayat ini memang secara produktif gitu, bersinggungan langsung dengan keluarga, masyarakat, yaitu tentu kita kasih ilmu-ilmu supaya sesuai begitu diterjun di masyarakat. Yang sebagai kader ya juga dia bisa mengaplikasikan sebagai kader, misal dia di bidang politik juga sesuai di bidang politik itu. Lah itu harapan kita, dan tentunya harapan saya terutama khususnya kita semua pengurus, nanti anggota kita di masyarakat itu memang berguna sesuai visi Fatayat yang pertama, berguna bagi nusa dan bangsa, seperti itu. Oke. Nah, berarti memang dari Fatayat ini menjembatani ya, Bu, supaya perempuan ini bisa terlibat aktif gitu dalam masyarakat. Banyak itu. Nah, kemudian Ibu di Jepara ya, Bu ya. Itu kan ada satu fenomena, Bu. Kalau di sini kan ada banyak garmen ya, Bu. Perempuan-perempuan itu banyak sekali yang bekerja di garmen. Jadi menurut sudut pandangnya Ibu nih, bagaimana sih cara Ibu melihat nih sebagai perempuan, sebagai tulang punggung juga, itu seperti apa sih Ibu melihatnya? Ini bagian dari kemarin dilema kita, merupakan bagian dari dilema yang dihadapi Fatayat saat ini. Banyak juga anggota kita yang kemarin sempat aktif dan sekarang dia menjadi tulang punggung sehingga dia keluar dari Fatayat. Kalau sudah seperti itu, pendampingan kita laksanakan, tentunya harapannya apa? Tetap dia bisa kerja, tetapi jangan lupa juga dengan keluarga dalam arti anak-anak. Tetapi juga kita pendekatan juga kepada pemegang kekuasaan dalam hal ini, yaitu pemangku kebijakan gitu, supaya nantinya perempuan itu diberdayakan secukupnya. Dalam arti secukupnya apa ya? Tidak tereksploitasi gitu. Kami melihatnya seperti itu, Mbak. Karena apa? Di pabrik itu yang diterima perempuan. Jadi kebanyakan itu anggota kita yang maju di pabrik, suami yang di rumah. Nah, ini merupakan kebijakan yang dibuat. Dan nanti semisal memang harapan kita sih pemangku kebijakan itu nanti bisa menerapkan kebijakan baru yang mana di pabrik itu yang masuk juga bisa laki-laki, karena selama ini kan memang sedikit sulit untuk yang laki-laki. Jadi yang perempuan ini yang maju semua. Dan tetap kita pendampingan supaya kenapa perempuan-perempuan yang ada di pabrik ini tetap masih dalam koridor keperempuan. Dia juga masih memahami bahwa dia itu sebagai perempuan yang punya tanggung jawab di rumah. Tapi kedepannya harapannya nanti supaya perempuan itu berdaya tetapi sesuai kodratnya begitu. Kalau di pabrik ini sedikit sudah tereksploitasi gitu secara waktu dan untuk keluarga berkurang. Ini nanti ke depan kita memang bisa ikut pendampingan supaya kebijakan itu bisa berubah. Berarti tetap harus balance ya, Bu. Di sisi lain kita sebagai perempuan memang harus bisa memberdayakan diri kita sendiri, memberdayakan lingkungan sekitar, tapi juga harus tetap memperhatikan nih dari sisi keluarga juga. Seperti itu nomor satu. Dan kodrat kita sebagai Mbak Hilma, kodrat kita sebagai perempuan, dan jangan lupa bahwa kita itu adalah seorang ibu yang tanggung jawab terhadap anak-anaknya juga begitu. Karena anak-anak adalah merupakan masa depan bangsa. Dan itu perlu dibina sebaik mungkin. Soalnya kan perempuan madrasah pertama ya, Bu. Madrasatul ula ya, betul. Nah, kemudian Ibu, ini ada fenomena juga ya, Bu ya. Kalau sekarang itu banyak sekali perempuan-perempuan yang dari sisi pergaulannya itu keluar dari koridor agama, Ibu. Nah, jadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan perempuan gitu. Jadi kasus kehamilan di luar nikah dan lain sebagainya itu ada banyak sekali ya, Bu, untuk saat ini. Seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana sih peran Fatayat NU dalam meningkatkan pemahaman perempuan, Ibu, soal keagamaan dan juga moralitas mereka? Gitu. Tapi mungkin bisa dijawab di segmen selanjutnya ya, Bu ya. Jadi tetap bersama dengan kami dalam acara Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI.
bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Oke, sekarang kita udah sampai di TV-ku Udinus Semarang. Wah, keren sekali ya. Jadi, setelah ini kita bakalan ngapain aja? Tunggu dan tetap stay tune terus. Let's go! Oke, nah sekarang kita udah ketemu sama kakaknya. Ini kita langsung masuk ke mana? Oh, langsung ke studio. Wow, kita langsung ke studio loh. Yuk. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. 2021 Kenapa itu juga bisa warnanya kok cenderung tiba-tiba ada green, ada kuning dan ungu di situ ya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Lulusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Unisnu Jepara, prospek kerja lebih menjanjikan. Mantap. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, datang langsung ke kampus Unisnu, bisa nanya. Oke? Baik pemirsa, kembali lagi dengan kami dalam acara Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke Ibu, kita kembali ke pertanyaan yang sebelumnya ya Bu. Kira-kira langkah konkret apa sih Bu yang dilakukan Fatayat NU untuk meningkatkan moralitas dan juga keagamaan perempuan gitu, soal pemahaman mereka? Oke, nah ini kemarin sudah kita juga sosialisasikan, kita juga bersinergi dengan OPD juga. Kemarin Fatayat melakukan sosialisasi ke PAC, ke ranting, bahkan ke sekolah-sekolah, yaitu tentang perkawinan usia dini, bahayanya begitu. Itu yang udah kita lakukan secara roadshow kemarin, dan tentunya nanti kita tetap bermedsos ya, Mbak. Betul. Di sini nanti kita sosialisasinya, dakwahnya melalui medsos. Ini nanti untuk tahun-tahun berikutnya, periode ini harapan saya nanti Fatayat bisa lebih mewarnai di medsos, gitu, di media sosial yang tentunya konten-kontennya berbau agama, dan ini nanti kalau tadi pengerucutannya kepada moral perempuan saat ini di Jepara, ya tentu kita ke situ begitu. Tema-temanya kita ke situ semuanya. Oke, berarti kemarin dari Fatayat sudah melakukan sosialisasi Sudah, dan kemudian nanti akan ada pendampingan juga Bu terkait dengan sosialisasi yang sudah dilakukan. Iya, tetap kita ada pendampingan terkait itu semua, dan kebanyakan anggota kita memang sebagai kader begitu ya Mbak Hilma ya, dan di sini kader memang intens terus untuk pendampingan kepada perempuan muda di Jepara terutama khususnya begitu, dan juga kepada anak-anak gitu.
ini yang dilakukan oleh Fatayat selama ini gitu. Jadi kita tidak acuh tak acuh dengan hal itu. Oke, berarti untuk kedepannya juga nanti akan ada dari Fatayat membuat konten-konten iya itu siap, ya, Bu, ya, itu sudah kita agendakan untuk program berikutnya begitu, karena memang saat ini kan eranya era media sosial. Betul sekali. Kayak sepertinya sekarang sudah tidak ada deh Bu, anak-anak remaja yang nggak punya sosial media kayak yang iya siap, ya begitu seperti itu, dan itu nanti kita programkan selain tadi pendataan database, dakwahnya kita juga lewat medsos. Pada dasarnya Fatayat harus dikenal di seluruh lapisan masyarakat begitu, dan dari sisi baiknya saja yang dikenal begitu. Oke, semoga lancar-lancar juga ya Bu ya. Amin amin ya, terima kasih. Kemudian kita memasuki pertanyaan yang terakhir Ibu. Kira-kira harapannya jenengan sebagai wakil dari perempuan itu apa sih Bu? Sebagai apa ya, perempuan sebagai penyongsong masa depan, seperti apa sih harapannya? Harapannya ya memang perempuan itu menjadi sosok yang the power is the best, segala-galanya dia memang baik dalam segala hal, dari segi akhlak, perbuatan maupun lain sebagainya, dan dia juga tentunya harapannya bisa mewarnai masyarakat dengan sisi-sisi baiknya, dan tentunya perempuan itu harus tidak didiskriminasi. Begitu ya Mbak Hilma, perempuan jadi seorang yang baik begitu, baik dalam segala hal, dan dia juga mumpuni dalam segala bidang termasuk pengetahuan juga begitu. Jangan sampai menjadi perempuan yang kurang atau terbelakang begitu. Iya, betul sekali. Dan kiprah-kiprah ke depan Fatayat harus, anggota Fatayat paling tidak dia punya pengetahuan, skill yang mumpuni, militan juga, dan berguna bagi nusa bangsa, khususnya masyarakat sekitar paling tidak gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi setelah ini tidak ada ya Bu perempuan-perempuan yang insecure karena merasa nggak punya skill ya Bu ya. Karena dari Fatayat sudah punya inovasi untuk bisa mengembangkan potensi dari perempuan. Iya betul, dan kita memang sebaik-baik manusia yaitu bermanfaat bagi manusia yang lain. Betul. Khairun nas anfa'um linnas gitu. Dari itu nanti Fatayat diharapkan seperti itu begitu ya. Dia jadi anggota yang selain militan juga dia berguna bagi masyarakat yang lain begitu, dan mewarnai khususnya di Fatayat dan pada umumnya di masyarakat gitu. Oke, luar biasa sekali Ibu. Ini kita sudah berada di akhir sesi ya pemirsa. Terima kasih untuk pemirsa semua yang ada di rumah yang sudah menonton talk show Bincang Pagi pada pagi hari ini. Saya juga pengen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ibu Anissa karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Anis. Oh iya, sahabat Anis, mohon maaf ya Bu ya. Yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini padahal sedang ada acara juga ya Bu ya di sekolah. Iya, di lembaga ya ada biar himbau tapi tidak apa. Kita sudah terbiasa itu mengolah jadwal supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu ya. Semoga apa yang kita obrolkan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di rumah juga. Pokoknya saya hari ini senang sekali bisa ngobrol dengan sahabat Anis karena Masya Allah, halus sekali Ibu dengan jadi adem gitu rasanya pas ngobrol. Terbiasa dengan anak-anak. Oh iya. Kalau suara terlalu keras jadinya anak-anak takut. Iya, jadi sudah ya Bu ya. Sudah terbiasa dengan anak-anak, membaur dengan anak. Oke, mungkin cukup sekian untuk segmen hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk menyaksikan Bincang Pagi di episode-episode selanjutnya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincang pagi bersama kami di sini. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum